Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Zuhaira. Di sini aku akan membahas mengenai 3 tipe gaya dalam pembelajaran. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang informasi mengenai gaya belajar, nah kalian bisa nonton video sampai habis ya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu cara seorang murid dalam memahami cara mengingat dalam suatu pembelajaran. Nah, jadi gaya belajar ini merupakan cara seorang siswa atau murid untuk mudah memahami suatu pembelajaran. Jadi gaya belajar itu sangat penting dimiliki oleh seorang anak karena itu merupakan perantara seorang anak untuk dapat memahami suatu pembelajaran. Tipe gaya belajar itu pada umumnya memiliki 3 gaya. Yang pertama yaitu visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga itu kinestetik. Nah, yang pertama yaitu visual. Gaya belajar visual itu bertitik fokus pada penglihatan anak. Jadi anak yang memiliki tipe gaya belajar visual ini lebih suka membaca dibandingkan dibacakan. Jadi mereka lebih bisa memahami suatu pembelajaran itu dengan membaca sendiri. Yang kedua, yaitu mereka tidak terdistraksi keramaian. Maksudnya yaitu ketika di dalam kelas itu ada keributan, maka mereka tidak akan terganggu konsentrasinya atau fokusnya karena keributan, karena mereka hanya berfokuskan pada penglihatan mereka. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling mereka tidak memperdulikannya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu anak yang memiliki tipe gaya visual ini, mereka cenderung lebih berbicara dengan tempo yang cepat. Selain itu juga mereka mudah mengingat dengan cara membaca. Yang kedua yaitu gaya auditory. Gaya auditory ini lebih cenderung memfokuskan pada pendengaran mereka. Jadi mereka mudah memahami suatu pembelajaran itu melalui pendengaran mereka, baik itu dengan mendengarkan podcast atau mendengarkan penjelasan dari guru atau bahkan mendengarkan pembacaan dari teman-temannya. Jadi atau bahkan mereka bisa mengulang pembelajarannya dengan cara mereka dengarkan. Nah, seperti itu. Anak yang menggunakan tipe gaya belajar auditory ini, mereka lebih mudah untuk memahami suatu pembelajaran itu melalui pendengaran mereka. Nah, contohnya seperti dari podcast atau dengan mendengarkan penjelasan dari guru atau mendengarkan penjelasan dari teman-temannya. Nah, selain itu juga mereka akan kesulitan jika di dalam kelas itu terjadi keributan, karena mereka kan berfokus pada pendengaran. Jadi jika ada keributan maka mereka akan kesulitan untuk berfokus pada pembelajaran. Selain itu juga mereka itu akan fasih berbicara dibandingkan dengan menulis atau dengan membaca, karena mereka lebih suka beraktivitas seperti itu daripada hanya duduk diam duduk diam untuk melihat. Mereka lebih suka mendengarkan ataupun yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu gaya kinestetik. Kalau kita dengan kinestetik pasti kita langsung ingat pada pergerakan gitu ya kan. Nah, jadi pada gaya belajar kinestetik ini, seorang anak itu mereka lebih suka melakukan misalnya mereka lagi belajar, mereka itu tidak bisa hanya duduk diam saja, pasti mereka akan melakukan sesuatu. Entah mereka sambil berjalan atau mereka sambil pasti ada suatu kegiatan yang mereka lakukan agar mereka bisa memahami satu pembelajaran. Nah, tidak semua orang memiliki gaya belajar kinestetik ini, cuman ada beberapa anak-anak yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik ini. Nah, mereka itu lebih cenderung
jika ingin melakukan jika mereka mempelajari sesuatu hal, mereka tidak bisa duduk diam begitu saja. Jadi mereka, entah itu mereka membaca sambil berjalan, atau mereka sambil sambil goyang-goyangkan tangannya, atau mereka mungkin sambil untuk mengingat, mereka membaca sambil menggerakkan tangannya supaya mereka lebih mudah untuk memahami pembacaan, untuk mengingat lah, seperti itu ya. Cara seorang guru untuk dapat menerapkan 3 tipe gaya pembelajaran tadi itu bisa dengan yang pertama, yaitu menyesuaikan materi pembelajaran dengan gaya pembelajarannya. Nah, seorang guru itu harus bisa menyesuaikan materi dengan cara belajarnya. Kalau misalkan materi itu hanya bisa dijelaskan, tidak bisa dipraktekkan, maka pembelajaran itu tidak bisa menggunakan gaya belajar kinestetik, hanya bisa menggunakan gaya belajar visual, yaitu dengan menonton sebuah cerita atau dengan membaca buku. Nah, selain itu juga seorang guru harus mengetahui tentang gaya-gaya belajar tadi, bagaimana cara mengaplikasikannya, terus bagaimana apa pengertian dari masing-masing gaya belajar, bagaimana cara-cara masing-masing gaya belajar itu. Jadi bisa menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi harus sesuai antara materi dengan gaya belajarnya. Jadi tidak bisa dengan misalnya mereka hanya bisa didengar atau hanya bisa dibaca, jadi tidak bisa dipraktekkan. Jadi harus bisa menyesuaikan gaya belajar dengan materi. Yang pertama itu pada gaya visual. Untuk menerapkan dalam kelas, seorang guru itu bisa membawakan contoh-contoh dari suatu pembelajarannya. Contohnya seperti sebuah cerita tentang sejarah, misalnya sahabat Nabi Abu Bakar misalnya. Dan seorang guru itu bisa menyediakan materi pembelajaran berbentuk video. Jadi di dalam kelas ada Infokus, adanya media-media untuk membantu bisa menampilkan video tersebut, mulai dari Infokus, kabel-kabel semuanya, dan bahannya seperti videonya. Jadi guru itu menampilkan sebuah video dan anak-anak bisa melihat peran-peran apa saja, misalkan Abu Bakar ini seperti ini dengan akhlak-akhlaknya. Jadi anak itu bisa mempelajari suatu pembelajaran melalui kelihatannya, yaitu dengan melihat video. Nah, selain itu juga bisa menggunakan, misalnya guru itu langsung membawa benda yang ingin dijelaskan. Nah, bisa jadi misalnya organ tubuh, langsung membawa kerangka manusia, dan pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu gaya auditori. Nah, auditori ini kan biasanya dengan pendengaran. Nah, guru itu mungkin bisa memberikan podcast kepada anak-anaknya mengenai suatu pembelajaran. Entah itu tentang podcast tentang sejarah juga, bisa saja selain dilihat, sejarah itu bisa juga didengarkan, bisa dipahami dengan cara didengarkan. Nah, guru itu memberikan sebuah podcast mengenai suatu sejarah, entah itu sejarah terjadinya suatu negara atau sejarah tentang kemerdekaan. Nah, itu bisa video mengenai sejarah kebudayaan Islam. Nah, bisa saja itu tentang awal mulanya datangnya Islam ke Indonesia atau bahkan yang lainnya. Dan selain itu juga guru bisa memberikan anak-anak itu penjelasan dari dirinya sendiri tentang satu pembelajaran. Gurunya langsung menjelaskan mengenai apa materi yang akan disampaikan. Nah, yang ketiga itu gaya kinestetik. Nah, pada gaya kinestetik ini pasti kita langsung berpikiran kalau kinestetik ini yang bisa dilakukan hanya praktikum. Nah, memang karena kinestetik ini gaya belajarnya itu dengan cara praktikum, karena langsung melakukan eksperimen, langsung melakukan pembelajarannya. Contohnya misalnya mengenai berwudu. Nah, berwudu itu kan bisa dijelaskan. Nah, supaya anak lebih paham, itu bisa dengan cara langsung mempraktekannya.
Wudu itu diawali dengan kumur-kumur, mencuci hidung, tangan, barulah mencuci muka, tangan, dan rukun-rukun lainnya. Nah, contoh lainnya itu seperti uh, manasik haji. Pada pembelajaran fikih, dalam fikih itu ada pembelajaran mengenai tata cara berhaji. Nah, kalau haji itu kan tidak bisa hanya dijelaskan melalui mulut, tapi kan harus dipraktekkan supaya bisa lebih memahami. Jadi kinestetik itu bisa dilakukan pada pelajaran fikih, yaitu pada berwudu, pada memandikan jenazah, dan pada pembelajaran mengenai haji ataupun umroh. Nah, intinya seorang guru itu harus bisa menyesuaikan gaya belajar dengan materi yang akan disampaikan. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya seorang guru itu harus tahu bagaimana cara seorang anak mudah untuk memahami suatu pembelajaran. Dengan begitu, proses pembelajaran yang dilakukan setiap harinya dapat dilakukan dengan baik dan dapat berproses dengan baik, karena percuma terus menjelaskan, tetapi anak-anak muridnya tidak mengetahui tentang apa sih yang dijelaskan sama ibu, apa sih yang ibu maksud, seperti itu. Jadi seorang guru itu harus memiliki cara-cara pembelajaran yang menarik dan yang menyenangkan agar murid-muridnya bisa dapat memahami materi-materi pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi gaya belajar itu sangat penting diketahui oleh guru, dan guru itu harus bisa mengetahui kira-kira anak ini misalnya pada gaya belajar apa ya, karena kan ciri-ciri dari gaya belajar itu sendiri kan bisa kita pahami, bisa kita lihat dengan bagaimana cara anak itu belajar, bagaimana cara anak itu melakukan pembelajarannya, seperti itu. Itu saja penjelasan mengenai 3 tipe gaya belajar. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.